أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Darussalam dan pendengar setia radio dakwah Darussalam dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah sambil menunggu kita mendengar ceramah. Kita niat thalabul ilmi, niat silaturahmi dan niat itikaf. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu ayat dari surah Al-Baqarah, ayat yang ke-253 atau juz yang ketiga, di awal juz yang ketiga, yang menjelaskan tentang bahwasanya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah mempunyai kelebihan-kelebihan. Allah lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. Tilkar rusul, demikianlah para rasul-rasul, seluruh nabi dan seluruh rasul itu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Artinya ada di antara nabi itu derajatnya tinggi, ada di antara nabi itu derajatnya sedang, bahkan ada derajat yang rendah. Tetapi serendah-rendah derajat nabi adalah lebih mulia dari seluruh manusia biasa, bahkan lebih mulia daripada wali-wali Allah. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat,
Minhum man kallama Allah. Sebagian nabi itu ada yang bisa berbicara langsung kepada Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa ba'dahum darajat, dan sebagian nabi itu kami angkat derajatnya. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa tanda-tanda kebesaran kami, itu mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan ia dengan ruh yang suci. Walau syaa Allah, dan jika Allah menghendaki, maqtatal ladzina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, pastilah manusia itu tidak akan saling bermusuhan, saling berperang di antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Walakin ikhtalafu, tapi sayangnya manusia itu berselisih, bermusuhan. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Maka sebagian manusia itu ada yang beriman kepada Allah, dan sebagian mereka ada yang masih kafir kepada Allah. Walau syaa Allah, dan jikalau Allah menghendaki, maqtatalu, pastilah manusia itu tidak akan bermusuhan, pastilah manusia itu tidak akan berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, dan tetapi Allah berkehendak atau melakukan sesuai dengan kehendak. Ini sudah sunatullah. Antara hak dan yang batil akan selalu bertentangan, ya. Karena orang yang kebenaran, orang yang dalam keimanan tetap menjunjung tinggi perintah Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat tafsir ayat ini. Para ulama mengatakan, tilkar rusul, para nabi dan para rasul itu dilebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maka pada satu hari Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah nabi dan rasul itu?" Maka Nabi menjawab, jumlah nabi itu banyak sekali, ya, yaitu dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi menjelaskan jumlah nabi itu 124.000. Jadi bukan 25 nabi yang wajib kita ketahui, ya. Ternyata lebih banyak dari itu, 124.000. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, dari yang 124.000 itu berapa orang jumlah rasul? Jadi nabi dan rasul itu ada perbedaan dan ada persamaannya. Setiap nabi itu, setiap rasul itu adalah nabi, tetapi belum tentu setiap rasul itu nabi, tapi belum tentu setiap nabi itu rasul, ya. Apa perbedaannya? Kalau para rasul, mereka yang diberikan syariat oleh Allah berupa ajaran-ajaran Alkitab, ya, suhuf, yang merupakan syariat yang pertama atau perintah yang utama yang harus diikuti. Adapun para nabi, mereka tidak membawa syariat, tapi membenarkan syariat yang dibawa Rasul. Mereka memperkuat, ya. Ini syariat Nabi Musa umpamanya diperkuat oleh nabi-nabi yang setelahnya. Tapi mereka bukan Rasul, mereka hanya mengajak orang untuk beriman kepada Taurat. Ini namanya nabi, ya. Jadi perbedaannya, Rasul diberikan kitab oleh Allah, kemudian membawa syariat yang baru. Adapun nabi hanya menyokong, seperti nanti Nabi Isa, ya, datang setelah Nabi Muhammad nanti pada akhir zaman, dia tidak bawa risalah baru lagi, tetapi dia memperkuat, membenarkan, mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena demikian, kalau zaman dahulu karena saking banyaknya nabi dan rasul ini,
boleh seseorang meminta kepada Allah untuk dijadikan nabi. Seperti Nabi Samuel, ya, beliau itu didoakan oleh ibunya, ya Allah, jadikanlah anakku ini Samuel ini seorang nabi. Akhirnya Allah kabulkan, ya, diangkatlah Samuel sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Maka kita enggak boleh doa. Kita lihat cucu kita, Masya Allah, rajin baca Quran, hafal Quran. Kita doakan, ya Allah, jadikan cucuku ini seorang nabi, ya Allah, seorang rasul. Enggak boleh lagi. Kenapa? Karena kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu namanya nabi palsu, ya. Termasuk yang apakan oleh Musailamah al-Kadzab, ya, seorang nabi palsu. Dan sekarang katanya pemimpin Az-Zaitun itu mengaku nabi juga, ya. Ini tentu ini kepalsuan, kebohongan, ya. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah untuk dijadikan wali, masih boleh, ya, karena wali Allah itu, ya, makamnya di bawah para nabi. Bisa kita doakan cucu kita, ya Allah, jadikanlah cucuku ini seorang wali, ya Allah. Jadikanlah orang-orang wali itu artinya orang yang dekat kepada Allah. Apabila mereka meminta, Allah kabulkan doanya. Nah, ini para wali. Para wali ini jangankan yang haram, yang makruh saja mereka enggak pernah melakukan. Dan hati mereka selalu mengingat Allah. Nah, ini para wali boleh kita doakan, ya, keluarga kita menjadi wali-wali Allah, ya. Tilkar rusulu, demikianlah para rasul. Jadi para nabi yang jumlahnya 124.000 itu, mereka itu mempunyai makom-makom yang berbeda-beda. Minhum man kallamallah. Sebagian para nabi itu ada yang langsung bisa berbicara kepada Allah. Kalau nabi-nabi yang biasa, para rasul, kalau mau berbicara dengan Allah melalui perantara malaikat Jibril, ya, dengan diutus wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa, di samping melalui malaikat Jibril, tapi bisa dia langsung ketika kaumnya meminta kepada Nabi Musa untuk diselamatkan mereka dari kasus pembunuhan, ya, terjadi pembunuhan, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tahu-tahu yang dibunuh itu sudah berada di satu kampung, dan yang satu kampung itu tidak mengakui mereka membunuh karena mereka bukan pembunuhnya. Akhirnya yang berlaku pada waktu itu, kalau satu kampung tadi tidak juga ada yang mengaku, semuanya akan dibunuh, dikisos. Tentu ini berat. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, mintalah kepada Allah supaya kami diberikan jalan keluar, supaya kami tahu siapa dalangnya ini, siapa pembunuhnya. Maka waktu itu Nabi Musa langsung berbicara kepada Allah. Dan Allah pun berfirman kepada Nabi Musa supaya dicarikan sapi betina, ya, kemudian disembelih, dan nanti sebagian tubuhnya digunakan untuk memukul mayat tadi, dia akan hidup. Tetapi saya Bani Israel dengan kedegilan mereka, ya, dengan mereka bangkang mereka mempersulit, akhirnya mereka dipersulit oleh Allah. Ini contoh, ya. Ada juga sebagian nabi wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada yang kami darjatnya kami tinggikan, ya, sebagian nabi itu. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Kalau Nabi Musa menghidupkan orang yang mati, harus pakai sapi dulu. Nanti dari lidahnya atau ekornya dipukulkan baru hidup. Siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri. Nah, tapi kalau Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati, bahkan yang sudah ratusan tahun di dalam tanah,
Dia menunjuk saja, wahai mayat yang berada dalam kubur ini, hiduplah kamu dengan izin Allah. Keluar langsung. Nah, ya, ini kelebihan Nabi Isa. Dia mempunyai mujizat yang lain, ya, bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta dan sebagainya. Wa ayyadnahu biruhil kudus, yang mana Nabi Musa itu kami perkuat dengan Ruhul Kudus. Ulama di sini berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril di sebagian pendapat. Jadi Nabi Musa itu selalu diawasi oleh malaikat Jibril. Yang kedua, mengatakan makna Ruhul Kudus, memang ruh Nabi Musa itu, Nabi Isa itu luar biasa, sangat kuat, keimanannya luar biasa. Nah, berbeda dengan orang-orang yang di zamannya. Maka beliau diberi, Allah kuatkan dengan biruhil kudus, ruh yang suci, ruh yang luar biasa. Maka itu kelebihan Nabi Isa. Jadi dari sekalian seluruh Nabi yang 124.000 itu, ada Nabi yang diberi gelar dengan ulul azmi minar rusul. Jadi ulul azmi ini derajat mereka, tingkatan mereka lebih tinggi dari seluruh nabi-nabi tadi. Jadi yang 124.000, yang pertama 25 nabi yang Allah pilih dalam Al-Quran. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai kepada Nabi Muhammad. Ini 25 nabi ini Allah pilih, Allah muliakan dari yang 124.000 dipilih dari yang 124.000. Kemudian Allah lebihkan lagi dari yang 25 ini 5 orang nabi yang makam mereka ulul azmi minar rusul. Jadi yang gelar ulul azmi ini enggak semuanya, hanya 5 orang nabi saja. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulul azmi minar rusul, Allah nyatakan. Kemudian dari yang 5 nabi ini, yang luar biasa ini, Allah pilih lagi yang diberi gelar dengan Khalil, Khullah, ya. Jadi gelar Khullah itu lebih tinggi daripada ulul azmi. Siapa ini nabi yang mendapat Khalil ini? 2 nabi saja. Pertama Nabi Ibrahim, ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu artinya Habib, yang dicintai. Jadi kalau yang paling dicintai itu namanya Khalil, di atas Habib, di bawah Khalil baru Habib, ya. Habibina Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad. Habib itu lebih rendah daripada Khalil. Maka Khalil ini puncak mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Cuma dipilih 2 nabi saja. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua kata Nabi Muhammad, Allah pilih aku sebagai Khalilnya, sebagaimana Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilnya. Jadi 2 orang ini yang mendapat Khalil, Khalilullah, kekasih Allah, ya, Nabi yang paling dikasihi Allah. Kemudian dari Khalil ini Allah pilih lagi yang paling tinggi, apa namanya? Maqamam mahmuda. Makanya setelah sholat kita, setelah azan, kita minta kepada Nabi supaya diberikan dia maqam mahmuda. Dalam Al-Quran juga sebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Di pertengahan malam
sebagian pertengahan malam, solatlah tahajud, solatlah qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah mengangkat engkau, meninggikan engkau ya Rasulullah ke makom yang terpuji. Jadi makom Mahmudah itu mengalahkan Khalil. Ya, makom Khalil itu di bawahnya makom Mahmudah. Makom Mahmudah ini ulama memberikan dua tafsiran. Ya, ulama tafsir. Yang pertama menafsirkan makom Mahmudah ini adalah syafaat uzma, yang akan memberikan syafaat yang terbesar. Sampai Nabi Adam pun tidak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tidak bisa, semua Nabi-Nabi. Itu bukan hak saya. Nanti di padang mahsyar seluruh manusia akan mengadu nanti, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak manusia seluruhnya. Kalian melihat, engkau melihat bagaimana keadaan cucu-cucumu, anak-anakmu yang sekarang menderita di padang mahsyar. Doakanlah kepada Allah supaya kami dihisab, supaya kami ya segera ya dihisab oleh Allah. Nabi Adam bilang, wahai anak cucuku, saya enggak sanggup menghadap Allah sekarang. Saya pernah berbuat dosa dulu, saya pernah makan khuldi. Pergilah kepada Nabi Nuh, barangkali dia bisa mendoakan kalian. Ya, pergi kepada Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Nuh suruh kepada Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya sampailah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sayalah yang akan memberikan syafaat kalian. Nabi pun berjalan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud, ya, benar-benar menyembah Allah, dan Allah pun mengatakan, bangkitlah wahai kekasihku, bangunlah, mintalah apa yang kamu minta akan diberi. Mintalah syafaat, akan diberikan kamu syafaat. Namanya syafaat uzma. Para nabi memberikan syafaat juga kepada umatnya nanti. Bahkan orang yang hafiz Quran itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya nanti. Tetapi syafaat kubro tidak ada orang yang memiliki kecuali hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya. Supaya kita dikenal Nabi nanti, ketika berwudu, coba kita wudu dengan sempurna. Mukanya dibasuh pelan-pelan, ya, sampai ke leher belakang begini. Tangannya dibasuh pelan, jangan buru-buru. Ratakan airnya, sampaikan ke lengan, jangan sampai ke siku saja, ya. Kaki juga jangan hanya sampai mata kaki saja, lebihkan sedikit. Kata Nabi, pada hari kiamat nanti, orang yang menyempurnakan wudunya itu muka, tangan dan kakinya akan bercahaya. Dan di situ aku kenal, inilah umatku. Ya, inilah orang yang cinta kepadaku. Dipanggil oleh Nabi, kemari. Ya, kemari wahai umatku, silakan kamu minum. Diberi satu minuman namanya Telaga Kausar. Barang siapa yang meminum Telaga Kausar walaupun satu teguk, tidak akan haus lagi sampai masuk surga. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, perbanyak salawat kepadanya. Ya, syafaat kubro, ya. Perbanyak, ya, membaca ikuti amalan-amalannya, sunnah-sunnahnya, walaupun sekecil-kecilnya, ya, itu akan menyebabkan kita nanti dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, maqam Mahmudah yang diberikan kepada Nabi itu adalah al-wasilah. Al-wasilata wal fadilah. Ada kan? Setelah kita doa azan, kata Nabi, al-wasilah itu adalah satu tempat yang termulia di surga, tertinggi di surga. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam, hanya satu orang saja yang bisa. Dan aku memohon kepada Allah supaya aku yang bisa sampai ke al-wasilah itu. Ya, jangankan para nabi, malaikat aja nggak bisa ke sana. Malaikat Jibril nggak bisa ke sana. Khusus satu orang saja.
Makanya kata Nabi, barang siapa yang berdoa kepada Allah supaya aku diberi wasilah tersebut, maka wajib dia akan aku beri syafaat pada hari kiamat. Maka setelah sholat, setelah azan kita doakan Nabi. Ya, kita jawab azan, kita doa dengan doa setelah azan, maka kita layak nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini para nabi saja berbeda-beda keadaan mereka. Ada nabi yang umatnya hanya satu orang saja. Ada nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Ya, ada nabi yang pengikutnya luar biasa banyaknya. Dan yang paling banyak pengikutnya nanti adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ya, nikahilah wanita yang subur, wanita yang pengasih, wanita yang kuat agamanya. Karena kalau wanita subur, kalau anaknya banyak nanti, maka umatku tambah banyak. Ya, nah ini satu hal yang diperintahkan Nabi juga. Tapi tentu kita lihat keadaan gitu ya. Kalau memang ekonomi kita memungkinkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ragu, boleh dijarak. Dijarak umpamanya seharusnya sekali 2 tahun, sekali 5 tahun, gitu ya. Tidak ada masalah. Halal, boleh. Yang enggak boleh itu diputus sampai tidak bisa beranak, itu haram, itu KB yang memutus. Tapi kalau menjarak itu masih boleh. Ya. Nah, maka di sini para nabi saja makam-makamnya berbeda, apalagi kita. Ya, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pejabat, semuanya di mata Allah sama. Ya, ada yang orang Bugis, ada orang Banjar, ada orang Jawa, semuanya sama. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia bukan orang kayanya, bukan pejabatnya, bukan yang banyak hartanya, bukan yang gantengnya. Yang paling mulia orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka bersyukurlah kalau kita dimudahkan hati kita untuk pergi ke masjid, ya, dimudahkan kita untuk mendengarkan pengajian, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk baca Quran, zikir. Tandanya Allah cinta kepada kita, Allah membimbing kita, Allah menjaga kita. Inilah orang-orang yang paling dimuliakan Allah. Inilah orang paling bertakwa, dan tempatnya nanti spesial, ya, di hadapan Allah, ya, di pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa meningkatkan iman dan takwanya, meningkatkan amalan-amalan solehnya, ya, dan semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin cinta kepada Allah. Ini yang kita harapkan, ya. Maka dengan pengajian-pengajian itu ruh kita akan menjadi kuat, ruh kita akan menjadi segar, ya. Kita baca Quran, kita terjemahkan, baca hadis, kita terjemahkan, kita tafsirkan. Inilah yang akan mendatangkan ruh kebangkitan umat Islam, ya. Tapi kalau umat Islam jauh dari Al-Quran, tidak pernah baca Quran, sholat pun mulai ditinggalkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, akan aku susahkan hidup. Coba kita lihat sekarang bagaimana keadaan Indonesia. Padahal negara Indonesia negara kaya raya, surga Allah di dunia tuh kalau orang Arab bilang Indonesia ini. Tapi kenapa kita susah? Mungkin karena kita jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari perintah-perintah Allah, ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan, ya, membimbing kita untuk senantiasa dekat kepadanya. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, ila hadhihi niyah wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.